Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita kali ini dalam mata pelajaran IPS kelas 7 semester genap. Anak-anak yang saya banggakan, siswa-siswa khususnya di SMP 287, kali ini kita akan mempelajari mengenai permintaan dan penawaran serta harga pasar. Ya, tidak lupa untuk saya sampaikan bahwa di bulan Februari ini, di akhir bulan ya, kita akan menjalankan mid semester ya, atau UTS, ujian tengah semester, PTS ya, penilaian tengah semester, yang kita akan jalankan di akhir bulan, yaitu sekitar tanggal 27 ya. Karena itu saya pikir seluruh siswa ya, khususnya kelas 7 untuk siap-siap ya untuk menghadapi PTS nanti. Oke, kita lanjut ke pelajaran kita kali ini mengenai permintaan dan penawaran serta harga pasar. Ya, ini adalah materi yang kita akan pelajari pada hari ini, permintaan dan penawaran dan harga pasar. Ya. Nah, apa itu permintaan? Permintaan atau yang dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Ini permintaan. Ya. Kemudian hukum permintaan. Ya. Ini hukum permintaan. Semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut, yang disebut dengan ceteris paribus. Jadi barang yang beredar di pasaran itu kalau semakin banyak permintaannya itu semakin tinggi, semakin rendah harganya ya. Kalau umpama semakin banyak yang beredar di pasaran semakin rendah harganya. Tetapi kalau sedikit di pasaran semakin tinggi harganya. Nah kemudian kalau semakin tinggi harga maka permintaannya akan sedikit kalau tinggi harganya, tapi kalau harganya rendah maka permintaannya banyak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Harga barang, kemudian harga barang yang berhubungan, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Ya. Pendapatan konsumen, selera, dan jumlah penduduk. Nah ini faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Nah ini rumusnya. Nah ini contoh dari tabel permintaan ya. Contoh dari tabel permintaan. Nah Anda bisa lihat, kalian bisa lihat di sini. Harga rupiah 60 ya, misalkan 60 rupiah, maka permintaannya hanya 1000. Ya, makin ke bawah, makin rendah, ya harganya 20, maka permintaannya tinggi. Gitu ya. Kalau harganya murah pasti orang banyak yang akan meminta atau membeli. Lanjut. Nah, ini grafik ya. Grafik daripada permintaan. Modelnya seperti ini. Nah, kalau penawaran nanti akan kebalikannya.
ya. Kebalikannya kalau penawaran, kalau permintaan seperti ini. Ini harga ya, kemudian ini permintaannya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke penawaran. Nah, penawaran sudah dikenal dengan supply, adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Nah, ini penawaran. Nah, hukum penawaran bagaimana? Menyatakan semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan yang dikenal dengan ceteris paribus. Jadi, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, yang harganya tinggi nih, suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan ya. Jadi kalian bisa lihat kalau harga barang itu tinggi pasti banyak penawarannya ya. Diskon berapa persen, nah seperti itu contohnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktornya ya. Yang pertama harga barang yang bersangkutan, ya, dengan PX, rumusnya harga barang lain, barang substitusi, barang komplementer, ya, kemajuan teknologi dan biaya produksi. Jadi inilah yang mempengaruhi penawaran. Oke, lanjut. Ini tadi sudah ya. Nah, ini penawaran ini seperti ini ya. Ini penawaran seperti ini tabelnya. Oke. Sekarang kita menuju ke harga keseimbangan atau harga pasar. Ya, harga pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa. Nah, ini harga pasar. Nah, keseimbangan pasar ya, kesepakatan antara permintaan dan penawaran apabila terjadi ketidakstabilan harga maupun jumlah keseimbangan, yaitu kelebihan permintaan atau penawaran menurut mekanisme pasar akan mendorong kembali harga keseimbangan bila keseimbangan baru atau keseimbangan semula. Jadi harga pasar itu, keseimbangan pasar itu adalah kesepakatan permintaan dan penawaran. Nah, ini antara pembeli dan pedagang, itu istilahnya ya. Proses terbentuknya harga pasar. Ya, proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terjadi karena interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Maksudnya ya, permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual atau pedagang. Jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Ini contoh ya. Ini harga, ini permintaan, ini penawaran. Nah, ini harga 60, permintaan sedikit ya. 50 permintaan banyak, 40 lebih banyak, 30 paling banyak, dan 20 lebih banyak lagi di permintaan. Tapi penawaran kebalikannya, 60 banyak ditawarkan. Ya, 5.000. Harga 50, penawarannya 4.000 ya. Kemudian 40, 3.000. Jadi harga rendah ditawarkannya juga rendah. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini grafik pasar. Pertemuan antara permintaan dan penawaran. Di sini nanti ada titik temu ya. Ini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini permintaannya. Nah, ini penawarannya. Dan di sini ada titik temu di angka berapa nih? 3.000 ya. Harga 40,
Permintaannya 3.000. Coba kita lihat di tabel sebelumnya. Apakah ada pertemuan di angka 3.000? Oh iya, ternyata benar. Nah, di sini adalah titik temu. Ini disebut dengan harga pasar atau titik keseimbangan. Inilah titik keseimbangan atau harga pasar atau keseimbangan pasar terjadi antara permintaan 3.000, penawaran 3.000, ya harganya 40. Nah, ini disebut dengan titik keseimbangan. Kita lihat grafiknya. Nah, ini, ya, kalian bisa lihat. Oke, kita mengalih ke studi kasus. Dalam hukum permintaan dijelaskan bahwa semakin rendah harga barang, suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta dan sebaliknya. Mengapa? Pada saat hari raya harga-harga barang semakin naik, tetapi permintaan juga semakin bertambah. Jelaskan mengapa. Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan momen-momen peristiwa-peristiwa di sekitarmu yang tidak sesuai atau tidak mengikuti hukum permintaan atau penawaran. Momen-momen peristiwa-peristiwa apa, ya, di sekitar Anda yang tidak sesuai, ya, menurut kalian nih, ya, tidak sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Apakah adanya kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap hukum permintaan dan penawaran? Nah, pengaruhnya ada nggak nih kemajuan teknologi, ya? Ini studi kasus. Oke, ini sebagai materi pelatihan atau evaluasi, nanti kalian kerjakan, ya. Sekaligus kalian nanti tulis kembali materi ini seluruhnya, ya. Seluruhnya kalian tulis semua materi yang tadi dari awal saya jelaskan sampai akhir, dan kemudian ini latihannya juga dikerjakan. Di mana dikerjakannya? Tentu di buku tulis, ya. Nah, sebab kalau kalian tidak punya catatan, tidak punya latihan, maka Anda tidak mempunyai dokumen. Bagaimana Anda untuk belajar kembali? Nah, ini akan sulit. Oke, sebaiknya seperti itu, ya. Jadi, jangan lupa materi ditulis kembali, kemudian latihannya juga dikerjakan di dalam buku tulis. Baik, terima kasih anak-anak, perjumpaan kita saya akhiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, ya. Hindari COVID dengan cara jaga kesehatan, istirahat seimbang, makan seimbang, dan olahraga seimbang. Terima kasih. Sekali lagi, sampai jumpa dalam tayangan berikutnya.